Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Kali ini dari Divisi Pendidikan Kepengurusan Akuntansi akan menjelaskan materi mengenai kas dan setara kas. Materinya mencakup penilaian internal transaksi kas, kas kecil, dan rekonsiliasi bank. Yang pertama, pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal itu merupakan sistem atau standar yang digunakan perusahaan untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik, aman, dan sesuai prosedur. Pengendalian internal ini sangat penting, terutama dalam transaksi kas, karena kas merupakan aset yang mudah digunakan dan memiliki resiko penyalahgunaan. Tujuannya yaitu untuk melindungi aset perusahaan dari kehilangan atau penyalahgunaan, memastikan laporan keuangan dan informasi akuntansi yang akurat, memastikan karyawan mengikuti kebijakan, hukum, dan peraturan perusahaan. Unsur-unsur pengendalian internal yaitu yang pertama, ada lingkungan pengendalian, mencerminkan sikap dan komitmen manajemen terhadap pengendalian. Yang kedua itu penilaian resiko. Perusahaan dapat mengidentifikasi resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Yang ketiga itu prosedur pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Yang keempat, pengawasan untuk memantau apakah sistem pengendalian yang sudah ada ini berjalan dengan baik atau tidak. Yang kelima, informasi dan komunikasi. Untuk memastikan informasi yang diperlukan dapat disampaikan dengan benar. Lalu, prosedur pengendalian internal yang pertama yaitu ada pemisahan tugas. Yang pertama, seperti tugas pemesanan, penerimaan barang, pembayaran, dan pencatatan sebaiknya dilakukan oleh orang yang berbeda untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua itu otorisasi transaksi. Setiap transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan pihak yang berwenang. Yang ketiga itu perlindungan aset, di mana kas dan aset perusahaan harus disimpan di tempat yang aman. Yang keempat, transaksi pekerjaan dan cuti wajib, membantu untuk menemukan kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Yang kelima itu adanya bukti transaksi. Setiap transaksi harus memiliki dokumen atau bukti yang jelas. Tanda-tanda masalah pengendalian internal dari sisi karyawannya yaitu perubahan gaya hidup yang sangat drastis, hubungan terlalu dekat dengan pemasok atau dengan pihak-pihak tertentu, yang ketiga menolak pengambilan cuti wajib, dan yang terakhir itu sering berutang kepada karyawan lainnya. Lalu jika dari sisi sistem akuntansinya, yang pertama itu dokumen transaksi sering hilang, nomor transaksi tidak berurutan, refund pelanggan meningkat secara tidak wajar, perbedaan penerimaan kas dengan setoran bank, pencatatan transaksi sering terlambat. Keterbatasan pengendalian internal. Pengendalian internal ini tidak dapat memberikan jaminan 100% bahwa kesalahan atau kecurangan tidak akan terjadi. Mengapa? Yang pertama itu karena faktor manusia. Sistem tetap dijalankan oleh manusia sehingga dapat terjadi kesalahan perhitungan, kecerobohan, dan lain-lain. Yang kedua itu adanya pertimbangan biaya dan manfaat. Biaya pengendalian harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan. Contohnya, pengendalian yang terlalu ketat dapat menghabiskan biaya besar dan justru malah mengganggu kegiatan operasionalnya karena biayanya itu habis untuk pengendalian tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi kas kecil. Kas kecil itu adalah sejumlah dana yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran yang nilainya relatif kecil, sering terjadi, bersifat rutin, atau kurang praktis jika dibayar menggunakan cek karena memerlukan waktu yang lebih lama. Contoh penggunaannya itu seperti membeli perangko, membeli alat tulis kantor, dan lain-lain. Perusahaan biasanya menetapkan sejumlah dana tertentu dan menunjuk petugas yang bertanggung jawab mengelolanya. Nah, metode pencatatan kas kecil ini ada dua. Yang pertama itu menggunakan dana tetap. Jumlah dana kas kecil itu tetap saat terjadi pengeluaran tidak langsung dibuat jurnal. Bukti atau bond transaksi itu dikumpulkan. Lalu saat pengisian kembali dibuat jurnal sebesar jumlah pengeluaran yang telah terjadi. Sehingga kasnya itu tetap nominalnya sekian. Yang kedua itu metode dana tidak tetap atau fluctuation fund. Jumlah dana kas kecil ini dapat berubah saat terjadi pengeluaran, itu langsung dibuat jurnal, beban di debit dan kas kecil di kredit. Saat pengisian kembali, jumlah pengisian dapat berbeda dengan jumlah pengeluarannya. Nah, di sini ada perbedaan metode kas kecil, di mana di interest fund atau dana tetap, itu saldo dananya itu tetap. Sedangkan di fluctuation fund itu pasti berubah-berubah. Saat pengeluaran juga itu tidak di jurnal tetapi di kas tidak tetap itu tetap di jurnal. Bukti transaksinya itu yang dana tetap itu akan dikumpulkan jadi tidak dicatat setiap ada pengeluaran. Sedangkan di petty cash tidak tetap itu setiap pengeluaran langsung dicatat.
Pengisian kembalinya itu yang satunya itu sebesar pengeluaran dan yang satunya itu dapat berbeda-beda. Penyesuaiannya dapat bisa diperlukan kalau yang fluctuation fund itu sudah tercatat. Nah, di sini ada contoh transaksi kas kecil. Pada 2 Januari, perusahaan membentuk dana kas kecil sebesar 200.000. Kemudian terjadi transaksi tanggal 8 membeli perlengkapan toko sebesar 80.000, tanggal 9 membeli 45.000, tanggal 14 sebesar 28.000. Nah, sehingga total pengeluarannya kan itu 180.000. Sisa kas secara fisik itu sisa 20.000. Selanjutnya itu ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses membandingkan saldo kas menurut rekening koran bank dengan saldo kas menurut catatan perusahaan. Perbedaan saldo dapat terjadi karena adanya transaksi yang belum dicatat oleh salah satu pihak. Nah, tujuannya itu untuk menemukan penyebab perbedaan saldo. Yang kedua, memastikan pencatatan kas benar, entah itu dari sisi bank ataupun dari sisi perusahaan. Yang ketiga, mengetahui kesalahan pencatatan. Dan yang terakhir itu untuk menentukan saldo kas yang sebenarnya. Hasil akhirnya adalah saldo kas yang sudah disesuaikan atau bisa disebut adjust cash balance. Nah, di sini ada penyebab perbedaan saldo bank dan perusahaan. Transaksi dicatat perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Setoran dalam yang pertama itu ada setoran dalam perjalanan. Setoran sudah dicatat perusahaan tetapi belum masuk dalam rekening koran. Lalu ada cek masih beredar. Cek sudah diterbitkan perusahaan tetapi belum dicairkan oleh penerima. Selanjutnya itu dari transaksi dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan seperti penunggahan piutang, electronic fund transfer, pendapatan bunga atau jasa dan giro, beban administrasi bank, cek kosong atau NSF. Nah, jadi itu tuh penyebab perbedaan-perbedaan saldo antara bank dan perusahaan. Nah, untuk melakukan rekonsiliasi bank, menurut bank, ketika ada data itu ditambah karena perusahaan sudah mencatat setoran, tetapi bank belum mencatatnya. Jika OSC itu dikurangi karena perusahaan sudah mencatat cek sebagai pengeluaran, tetapi bank belum mencairkannya. Nah, jika dari sisi perusahaan, piutang itu ditambahkan, bank telah menerima uang untuk perusahaan. Lalu ada jasa giro itu ditambah, bank memberikan pendapatan bunga. Nah, beban administrasi itu akan mengurangi saldo. Dan NSF juga itu akan mengurangi saldo. Contohnya, saldo menurut bank itu 10 juta, ditambah setoran dalam perjalanan 1 juta, dikurangi cek masih beredar 2 juta. Maka saldo kas yang disesuaikan itu 9, saldo kas yang telah disesuaikan itu 9 juta. Selanjutnya saldo menurut buku perusahaan juga harus disesuaikan hingga menghasilkan 9 juta. Jika kedua sisi sudah sama, maka rekonsiliasi bank itu sudah benar atau balance. Nah, kesimpulannya adalah pengendalian internal diperlukan untuk melindungi aset dan memastikan informasi akuntansi dapat dipercaya. Kas kecil ini digunakan untuk membayar pengeluaran perusahaan yang relatif kecil dan rutin atau dilakukan secara terus-menerus. Kas kecil dapat dicatat menggunakan impress fund atau dana tetap dan fluctuation fund atau dana tidak tetap. Selanjutnya, rekonsiliasi bank dilakukan untuk menemukan penyebab perbedaan saldo kas perusahaan dan saldo bank. Selanjutnya itu, setelah dilakukan penyesuaian, saldo kas menurut bank dan perusahaan harus menghasilkan saldo yang sama atau bisa kita kenal dengan balance. Yang terakhir itu, rekonsiliasi juga membantu perusahaan menemukan kesalahan pencatatan maupun transaksi yang belum dicatat. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.